Hai guys, selamat malam. Sekarang ini tanggal 6 Senin September 2021. Saya berada di rumah Cakrawala, ownernya sobat saya Bro Gepeng. Saya akan bincang-bincang improvisasi random spontan dengan sobat saya ini. Tapi saya harus menyapa dulu sobat deket saya. Selamat malam bro. Selamat malam kawan-kawan. Sehat? Sampean juga sehat, keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Oke viewer ya, ini karena Mbah Gemblung ngevlog, jadi ya mungkin cara pengambilan gambarnya sedikit kacau ya. Kacau nih rapopo, yang penting bisa diikuti. PPKM diundur-undur, kita tidak kaget, nggak terkejut, itu sudah bisa diprediksi. Cuma saya juga harus mengorek keterangan dari sobat saya Bro Gepeng ini untuk masa PPKM yang diundur, pandemi yang masih, tentunya justru itu bisa diambil hikmahnya untuk bikin aktivitas positif. Nah, sampean aktivitasnya apa pada masa pandemi ini? Silahkan dijawab, monggo. Ya, kelemahan kalau bagi kita seniman itu ketika tidak banyak pergerakan itu ya akan menjadi pikirannya kacau. Ya. Maka kami tetap produktif dalam berkarya. Ya. Ini kami buktikan baru malam minggu kemarin kami menggelar pertunjukan secara virtual drama wayang. Ya. Kawan-kawan juga bisa simak itu di channel saya Gepeng Nugroho. Drama wayang itu ya. Alhamdulillah juga apresiasinya cukup bagus dari masyarakat. Terus kemudian selama PPKM ini pun kami harus melakukan terus kerja kreatif, baik itu kemudian menghadirkan karya-karya baru maupun kalau urusan pekerjaan, urusan dapur itu kadang kita harus berburu lomba, Mas. Gitu ya. Berburu lomba ya. untuk nganu apa namanya, untuk terus survive gitu kan. Ya. Jadi esensinya Bro Gepeng ini tetap eksis sekalipun di masa pandemi. Justru itu banyak hal yang bisa dilakukan karena bisa melakukan inovasi atau barangkali ya melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, mungkin begitu, dan melahirkan karya-karya yang mungkin tidak biasa, anti mainstream, dan melakukan kegiatan pentas ya, benar. Kami lebih menggelar acara itu, drama wayang itu dalam bentuk sinematik. Nah, itu terobosan kemudian ya. Karena kita tidak puas kalau hanya cuman pertunjukan direkam gitu. Maka format pertunjukan itu kita bikin menjadi sinematik. Nah, itulah poin plus sekaligus dari inspirasi dari ketidakberdayaan kita menggelar sebuah pertunjukan secara langsung, begitu, Mas. Kan itu berarti inovatif juga ya menurut saya. Jelas. Ini bagian dari apa namanya, inovasi kawan-kawan, dan keterlibatannya pun tidak hanya melibatkan satu kelompok saja yang tergabung di dalam Padepokan Seni Gubuk Kebon. Padepokan kami itu ada sekitar 7 komunitas. Nah, kolaborasi. Ya, nah kemarin itu kami mengkolaborasikan antara teater, antara kawan-kawan tari, antara kawan-kawan musik modern. Terus dan musik karawitan juga, sehingga bisa melibatkan sekitar hampir 80 personil. Tapi gitu. Kalau boleh disebutkan nama-nama komunitasnya itu ya, dari kelompok musik, kelompok apa, silakan bro. Ya, yang di seni peran atau seni teater itu ada Teater Fajar, ada Sosial Teatrikal sendiri. Terus untuk pengiring karawitan ataupun musik tradisi itu ada Paguyuban Tuk Songo, Kiai Tuk Songo.
Terus kemudian dari tari itu ada komunitas Malanggati dan juga ada Sanggar Saraswati. Itu yang kemarin terlibat. Sebenarnya ada beberapa komunitas lain. Oh ya, ada Teater Fajar juga. Tapi kalau boleh disebutkan juga tokoh-tokohnya gitu lah, silakan. Ya. Ini kebetulan yang menggarap naskah dan sutradara ini saya sendiri, sekaligus format sinematiknya saya dan Mas Rahmat Nurgianta. Terus kemudian dibantu oleh koreografer itu ada Fahrudin, ada juga Mbak Wiwit Prastiani. Terus untuk penata iringan itu ada Inung Nugroho, dibantu juga oleh kawan-kawan Teater Fajar dan kawan-kawan Tuk Songo gitu kan. Nah, penata artistiknya itu ada Andri Tato dan kawan-kawan, ada juga Joko Ronggolawe. Ya masih banyak lagi. Oke. Saya salut dengan aktivitas sampean dan kawan-kawan ya. Ya, sedulur-sedulur seni itu kalau sudah ngumpul itu menunjukkan kerukunannya, menampilkan kreativitas yang biasanya malah nggak terukur, karena kreativitas itu kan nggak bisa dianu ya. Wah, ini sesuatu yang pokoknya Mbah Gemblung salut. Sekarang kalau boleh saya minta, istilahnya saya itu mau mendaulat sampean, pesan-pesan untuk sobat-sobat kesenian di masa PPKM ini supaya mereka tetap eksis, tetap survive, tetap healthy, sehat, harus bagaimana? Monggo. Ya, intinya begini, ada dua kebutuhan mendasar sebenarnya bagi kawan-kawan seniman, yaitu kebutuhan perut dan kebutuhan rasa kan. Betul gitu. Ya. Nah, ketika hubungannya dengan kebutuhan perut, saya kira saya tidak bisa menggurui kawan-kawan karena masing-masing punya passionnya sendiri untuk bagaimana kemudian tetap survive di dalam kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya kira kawan-kawan lebih paham apa yang harus dilakukan dengan passionnya masing-masing. Kalau saya kebetulan karena saya di teater dan di film, dan kebetulan saya passionnya misalnya di video misalnya, maka saya harus survive dengan aktivitas video production itu atau produksi film kecil-kecilan, walaupun akhirnya jauh proyeknya itu jauh dibandingkan hari-hari normal gitu kan. Tapi kalau kawan-kawan lain banyak yang berdagang, banyak yang kemudian mencari cara lain dengan jualan online dan lain-lain. Nah, sedangkan urusannya dengan berkarya, sekarang tentu saja medianya beralih kemudian dari media yang langsung menjadi media online, atau kita tidak boleh menyerah untuk menciptakan portofolio kita tetap produktif. Saya setuju gitu itu. Kan, tetap produktif gitu kan. Kita tidak bisa, tidak cocok biasanya manggung jadi tidak di panggung. Ya, nek berpikir seperti itu, tetaplah manggung dengan protokol kesehatan, dengan jumlah penonton yang terbatas gitu kan. Terus di streamingkan kan bisa dilihat gitu. Ribuan bahkan jutaan orang toh kalau iya kan. Hanya memang kesadaran media media untuk kita berapresiasi kan berbeda ya, antara media rekam sama media panggung secara langsung. Maka format kalau kita akan kemudian mempublikasikan karya kita, maka kesadaran media itu harus dipahami. Maka proses produksi di dalam media rekam atau media video tentu saja kan berbeda. Harus ada pendekatan-pendekatan ke arah situ. Bukan hanya sekedar syuting saja gitu kan. Tapi kalau lomba biasanya gitu statis saja gitu kan. Karena urusannya untuk menilai dari pendekatan pertunjukannya di panggung, bukan untuk sinemanya gitu, Mas. Oke. Tapi kalau Mbah Gemblung ini ngevlog karena dipegangin sampai tangannya pegel. Beda ini Mbah Gemblung. Terus pertunjukan itu kan bisa dilihat di YouTube atau di IG. Silakan disebutkan lagi biar viewer saya Poros Borobudur bisa melihat pertunjukan
eh, kelompok atau kolaborasi kelompok sampean? Silakan disebutkan. Ya, silahkan klik saja di channel saya Gepeng Nugroho. Judulnya itu drama wayang Anggreni Chandra Kirana. Itu baru tayang malam minggu kemarin. Jadi kalaupun sekarang kawan-kawan klik itu ya masih anget-anget ya. Masih fresh ya. Oke, itu saja bincang-bincang saya dengan sobat saya Bro Gepeng ya di rumah apa ini? Cakrawala. Semoga bincang-bincang ini sedikit bisa membuka cakrawala pemikiran kita. Kemudian pesan Mbah Gemblung ya, di masa pandemi ini tetap ikuti prokes ya, jaga stamina, pola-pola hidup yang baik dilakukan, tingkatkan imun dan tingkatkan iman. Salam tangguh, salam kreatif, jangan patah semangat dalam usaha apa saja. Silakan kalau mau pesan. Oke, terus berkreativitas kawan-kawan, dan saya yakin ada banyak cara untuk terus survive dan berkarya. Terima kasih. Ya.